Hari ini adalah jadwal penyaluran terakhir bantuan sosial yaitu untuk penyaluran PKH dan juga BPNT. Lalu bagaimana kira-kira bagi KPM yang bantuannya hingga hari ini masih belum cair juga atau yang disalurkan oleh PT POS hingga hari ini masih belum menerima undangan? Bagaimana nasibnya? Apakah ini masih ada harapan cair atau bahkan sudah tidak dapat bantuan lagi? Anda harus simak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif menonton video-video secara penuh, dan juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar kedepannya channel Inspirasi Oktara semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hari ini adalah penyaluran terakhir, ya, jadwal penyaluran terakhir untuk bantuan PKH dan juga BPNT. Nah, apakah betul? Ya, hari ini di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat saya bertugas, ini adalah jadwal penyaluran hari terakhir untuk bantuan PKH tahap ketiga, yaitu alokasi bulan Juli hingga September, ditambah juga untuk BPNT, alokasi Juli hingga September. Nah, BPNT yang disalurkan 3 bulan sebesar Rp600.000 ini bebarengan atau digabungkan dengan penyaluran PKH yang langsung 3 bulan sekaligus karena di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini disalurkan bantuannya oleh PT POS Indonesia. Nah, bagaimana dengan KPM yang hingga hari ini belum cair bantuannya, baik itu yang disalurkan oleh KKS maupun yang belum dapat undangan dari PT POS karena memang hari ini sudah jadwal penyaluran terakhir. Apakah KPM yang bersangkutan ini sudah dihapus dari kepesertaan penerima bantuan sosial? Nah, pertama yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan jadwal hari ini di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ini adalah hari terakhir untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT yang dilaksanakan di 2 kecamatan. Kecamatan yang pertama adalah Kecamatan Kalipuro, ya, tempat saya bertugas, Kecamatan Kalipuro, yang akan dimulai pukul 8 pagi ya hari ini, ya, ketika Anda melihat video ini akan dilangsungkan penyaluran di Kecamatan Kalipuro yang dimulai dari Kelurahan Kalipuro, ya, pukul 8 pagi, lalu ada Gombeng Sari pukul 8, lalu juga ada Desa Pesucen. Selanjutnya ada wilayah Desa Telemung, ada Kelurahan Kelatak, ada Kelurahan Bulusan. Dan nantinya di pukul 13 atau jam 1 siang, ada juga yang jam 2 siang ya. Ini dimulai dari Desa Bulusari, lalu juga ada Desa Kelir, dan ada Desa Ketapang. Selanjutnya di kecamatan yang kedua yang akan melaksanakan penyaluran bantuan PK dan juga BPNT, jadwal terakhir di hari ini adalah untuk wilayah Kecamatan Sempu, yang nantinya akan menyalurkan yaitu dari Desa Karangsari, Jambewangi, Temu Asri, lalu ada Sempu, ada Desa Temuguru, Tegal Arum, dan juga Desa Gendoh. Nah, ini semuanya akan menyalurkan di hari ini yaitu tanggal 19 September tahun 2023. Ya, jadi selamat bagi KPM yang berada di wilayah Kecamatan Kalipuro dan juga Kecamatan Sempu yang sudah mendapatkan undangan dan mungkin antri ya ketika video ini diunggah. Selamat, telah ada kejelasan dan semoga proses penyalurannya diberikan kelancaran dan semoga jumlah yang diterima ini tepat dan juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para KPM masing-masing. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak mendapatkan undangan, termasuk juga bagi KPM yang belum cair bantuannya hingga hari ini, apakah masih ada harapan? Yang pertama yang perlu saya sampaikan, Anda yang bantuannya belum cair atau tidak mendapatkan undangan, pertama Anda harus cek ya status kepesertaan Anda di operator DTKS. Ingat, di operator DTKS. Jangan sampai Anda hanya menunggu atau mengecek di cek Google ya, cek Bansos Google, lalu juga ada di aplikasi Sulsanggah, mungkin tidak efektif ketika Anda mengecek hanya di aplikasi. Karena kita makhluk sosial, maka Anda tentu sudah mengetahui bagaimana cara berinteraksi dan yang lain sebagainya. Harusnya Anda bisa datang ke kantor desa ataupun kantor kelurahan, atau bahkan jika di desa ataupun kelurahan tempat tinggal Anda tidak ada operator DTKS-nya, silakan Anda dengan izin dari pihak desa atau kelurahan datang ke operator DTKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota tempat tinggal Anda. Nah, operator DTKS ini memegang aplikasi ya, aplikasi SIX yang tentunya ini lengkap sekali penjelasannya. Jika misalkan Anda termasuk KPM yang tidak cair bantuannya,
ini silakan Anda datang ke operator di TKS, silakan tanyakan, cek ya status kepesertaan Anda. Biasanya ada keterangan di situ. Ada yang tidak mendapatkan undangan alias tidak cair bantuannya dikarenakan mungkin ya terindikasi adanya upah yang sudah di atas UMP, lalu juga mungkin adanya NIK atau nama yang belum padan dengan Dukcapil, lalu mungkin ada eksklu dapodik bagi anaknya yang sekolah mungkin belum tercatat di dapodiknya, lalu mungkin ada eksklud pekerjaan dan yang lain sebagainya. Keterangan-keterangan lengkap tersebut hanya bisa Anda lihat di operator di TKS atau yang menerima PKH, silakan Anda menghubungi pendamping PKH-nya untuk bisa dicekkan di aplikasi CNG yang dimiliki oleh pendamping. Nah, itu yang pertama. Jika misalkan hasilnya dinyatakan Anda tidak layak, mungkin karena itu ya, penghasilan di atas UMP dan lain sebagainya, maka secara otomatis Anda tidak perlu lagi untuk berharap bantuan Anda cair. Tapi jika misalkan hasilnya ini mungkin ada permasalahan NIK atau nama yang belum padan, maka minta bantuan kepada operator DTKS untuk memadankan. Dan jika hasilnya Anda ini dinyatakan valid dan status kepesertaan PKH ya, tetapi bantuannya belum cair, maka otomatis Anda harus bersabar menunggu setidaknya hingga akhir bulan September. Semoga saja ada pencairan susulan, ada SP2D susulan, dan ada undangan susulan. Dan kabar baiknya, contohnya bagi yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, alhamdulillah untuk kecamatan tempat saya bertugas yaitu Kecamatan Kalipuro ini masuk di jadwal terakhir. Nah, untungnya apa? Ketika baru diumumkan untuk SP2D data bayar yang tersampaikan yang harus dibagikan kepada nama-nama KPM, di situ tertulis jelas adanya data susulan ya. Artinya di tahap awal ketika SP2D tersebut keluar, undangan sudah dibagikan kepada para KPM yang berhak menerima. Ternyata kami menerima SP2D susulan yang rata-rata memang KPM bersangkutan ini tidak memperoleh undangannya. Kemungkinan undangannya bisa susulan atau mungkin tidak ada undangannya. Yang jelas nama KPM yang berada di SP2D susulan ini sudah valid, ya, ada di PT Pos Indonesia dan bisa diambil juga di hari ini meskipun tidak ada undangannya, bisa membawa KTP ya, KTP yang bersangkutan. Jadi sebagai bukti bahwa Anda ini valid orangnya dan nama Anda ada di SP2D susulan. Artinya bagi yang datanya valid dan memenuhi syarat, belum cair tapi bantuannya ataupun belum mendapatkan undangan, jika misalkan ada di SP2D susulan, otomatis Anda masih berhak untuk menerima bantuan tersebut. Jika misalkan bagi yang disalurkan oleh Himbara misalkan ini belum cair, maka otomatis tunggu saja sampai benar-benar ada SP2D susulan ya. Insya Allah sampai di akhir September semoga saja semuanya segera clear, segera selesai. Jadi seperti itu. Banyak sekali contoh bagi yang disalurkan oleh Himbara. Channel Inspirasi Oktara memiliki banyak subscriber dan sudah banyak subscriber yang berkomen ya. Ketika bantuannya lama cair, lama zong, maka beberapa hari atau beberapa minggu kemudian mengabarkan kepada saya bahwa bantuannya alhamdulillah sudah masuk ya. Intinya masih terus bertahap. Termasuk yang diserahkan oleh PT Pos mungkin kemarin belum mendapatkan undangan, semoga saja SP2D susulannya sudah sampai di masing-masing pendamping sehingga bisa mengabarkan kepada KPM untuk segera mengambil bantuannya di PT Pos Indonesia. Seperti itu. Oke ya, jadi masih ada harapan selagi KPM tersebut masih memenuhi syarat, datanya valid, dan masih ada harapan sampai benar-benar Kementerian Sosial melaporkan bahwa progres penyaluran PKH maupun PPNT sudah 100%. Tidak ada harapan bagi KPM yang memang sudah tidak memenuhi syarat, misalkan penghasilannya sudah di atas UMP, lalu tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan Mandiri, oleh BPJS Kesehatan Mandiri, dan lain sebagainya, karena yang bersangkutan tentu sudah dianggap memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa menjadi keluarga mandiri. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.